bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngobras. Hari ini kita ketemu kembali dalam Ngobrol Bareng Sobat. Pada kesempatan ini sore Kamis 19 Februari 2021 kita udah kedatangan dua orang narasumber. Ini orang-orang yang selama ini juga sudah memberikan pengabdiannya untuk teman-teman penderita gagal ginjal kronis. Tepatnya ada Mbak Titi. Saya manggilnya Mbak, walaupun sering orang manggilnya Suster Titi Ismi gitu ya. Boleh. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Yang kedua ada Mbak Melin. Iya Pak. Suster Melin juga. Nah hari ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol terkait beberapa hal pengalaman teman-teman sebagai perawat hemodialisa ya. Jadi orang kalau dengar hemodialisa masih agak bingung gitu. Cuman kita harus artikan itu sebagai cuci darah gitu ya. Ya. Nah terkait bahwa kita mencoba untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan terkait bagaimana sebenarnya pengobatan gagal ginjal kronik itu saat ini sebenarnya bisa dilakukan dengan baik dan orang penderitanya pun masih punya harapan yang luar biasa gitu. Nah ini juga bertepatan dengan kita menjelang Hari Ginjal Sedunia ya. Yang mungkin nanti kalau di tahun ini kita akan bertepatan di tanggal 11 Maret 2021. Baik Mbak Titi, Ya. pertama ini dengan Mbak Titi gitu ya. Ini orang masih agak bingung sebenarnya. Kenapa ada perawat tuh yang biasanya orang taunya suster tuh perawat di rumah sakit gitu ya. Terus ini kayaknya khusus banget ada perawat hemodialisa. Nah mungkin Mbak Titi bisa kasih gambaran juga nih. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara perawat rumah sakit tuh sama perawat hemodialisa nih, perawat cuci darah ini? Iya, terima kasih Pak Herza. Sebenarnya sih kalau secara umum sama ya, basic pendidikannya itu minimal D3. Yeah. Tapi kalau untuk perawat hemodialisa itu sendiri, kita ada pelatihannya. Yeah. Jadi kita punya sertifikasi untuk sebagai perawat dialisa. Jadi bisa melakukan tindakan dialisis pada pasien-pasien yang memerlukan dialisis gangguan ginjal kronis ya. Jadi itu aja bedanya. Jadi waktu untuk basic pendidikannya tetap minimal D3 dan mendapatkan pelatihan. Pelatihan kalau kemarin selama 3 bulan Pak. 3 bulan. Iya. Jadi ada semacam sertifikasi dari jadi di situ teori, teknik, penanganan semuanya dipelajarin. Kalau Mbak Melin sama seperti itu juga prosesnya atau sebelumnya pernah jadi perawat rumah sakit dulu atau langsung jadi perawat HD? Ya mungkin sama Mbak Titi, dia juga sebelumnya jadi perawat rumah sakit. Cuman saya keliling ruangan dulu Pak sebelum ke HD karena saya baru sekitar 5 tahun ini di ruang hemodialisa. Sempat di UGD dengan pasien-pasien gawat darurat, terus itu selama 8 tahun di sana pindah ke ruang rawat inap, ketemu pasien-pasien yang ya sudah harus dirawat berapa hari kayak gitu, dan akhirnya masuk ke ruangan khusus ini, ruang hemodialisa. Ya. Nah ini kan kalau saya perhatikan ya, kayak saya kebetulan kan sebagai salah satu pasien juga lah ya. Ini kalau lihat teman-teman perawat itu kan hari-harinya harus di ruangan itu kan. Ini sebenarnya jenuh nggak sih Mbak sebenarnya? Karena yang dihadapin kan itu pekerjaannya itu terus gitu kan, dan juga mungkin ya selalu setiap hari berhadapan dengan pasien gitu untuk cuci darah itu. Iya. Kalau dibilang soal mood jenuh itu sama ya kali ya, naik turun juga. Tapi ini udah jadi tanggung jawab kami. Nah, jadi motivasi terbesar kami sebenarnya bukan dari diri sendiri ya, dari pasien yang akan kami temui, yang akan kami rawat. Jadi kalau kita punya perasaan mood kita lagi turun atau jenuh kita lagi aduh gimana, begitu kita datang ke unit HD melihat pasien-pasien yang datang, kita lalu berpikir Pak, mereka yang sakit, yang punya masalah masih semangat datang ke sini. Nah kita jangan sampai kalah dong sebagai susternya gitu. Kita harus berikan pelayanan walaupun dengan perasaan atau dengan segala macam lah jenuhnya tetap kita harus berikan pelayanan kepada pasien-pasiennya. Artinya memang teman-teman perawat tuh punya motivasi yang luar biasa untuk menyemangati pasien ya. Nah kalau ke Mbak Melin ini, kalau kita lihat kan teman-teman pasien itu kan
beda-beda ya. Ya. Ada yang baru masuk, ada yang sudah punya pengalaman, ada yang ini. Nah ini khusus buat yang pasien-pasien baru nih. Ini menghadapi ini gimana? Karena biasanya kan ada gejolak mental gitu, nggak siap gitu. Ya, apalagi ada yang harus susuk pakai CDL dulu gitu kan ya, sebelum dia punya ini, ada yang lewat paha gitu. Nah ini seperti apa nih? Sebenarnya sih memang kayak kata Mbak Titi tadi ya, motivasi kita dari pasien itu sebenarnya. Jadi kita menceritakan pengalaman-pengalaman pasien yang sudah lama kepada pasien-pasien yang masih baru. Karena pasien baru ya seperti Bapak waktu awal-awal masuk kan, pasti ada rasa ketakutan. Aduh, cuci darah, mau diapain darah saya gitu kan. Terus kayak mana kalau saya nanti tiba-tiba ada keluhan, bagaimana? Nah itu kadangan karena sebenarnya kan mana ada sih perawat yang merasakan ya kan. Pengalaman dari pasien-pasien yang sudah lama, yang sudah 5 tahun, 6 tahun itu yang kita gambarkan kepada pasien. Seperti ini loh Pak, nanti kalau Bapak merasakan ini, tolong kasih tahu kami, nanti ini yang akan kita lakukan, seperti itu. Dan nggak cuman secara fisik, secara psikis pun kadang keluhan pasien itu juga yang kita gambarkan dari pengalaman-pengalaman pasien yang sudah lama, seperti itu. Artinya kan teman-teman perawat HD ini selain bahwa memang secara teknis kesehatannya menguasai, ini juga kan ada secara psikologis ya. Itu juga nih. Nah kalau dilihat dari bagaimana menangani pasien-pasien ini, sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya penanganan atau psikologis buat pasien itu sendiri ya? Kalau tahap-tahap awal itu seperti apa Mbak Titi pengalamannya? Iya. Kalau pada tahap awal diagnosa ginjal kronis yang sudah harus menjalani hemodialisa, pastinya semua pasien menolak ya awalnya ya, merasa tidak menerima atau marah ya, pertama. Kemudian timbul sedih, berduka seperti itu. Jadi kita sebagai perawat memberikan edukasinya itu bertahap Pak. Tidak langsung semuanya kita sampaikan. Kita lihat sikon pasien, sampai di mana penerimaan pasien yang bisa kita berikan edukasi. Jadi kita akan beri pengertian awal-awal itu. Jadi kalau kita bahasa awamnya, kita bujuk dulu, kita kasih semangat pasiennya. Nanti kalau pasiennya sudah bisa, baru bisa memasukkan informasi-informasi lain. Kan banyak nih, kompleks sekali kan permasalahannya. Jadi dukungan kami, dukungan perawat itu penting. Dan kami tekankan juga dukungan keluarga. Karena keluarga yang 24 menemani ya, 24 jam ya menemani si pasien. Jadi kita tidak hanya pasien, keluarganya pun kita harus edukasi untuk mendukung pasien ini mau dan patuh menjalani proses dialisis itu. Nah kalau pengalaman selama ini, kalau Mbak Melin, ini kan pasien tuh ada yang bisa menerima edukasinya ini, tapi memang ada yang kadang-kadang udah sampai tahapan kayak jenuh gitu ya. Ini nggak boleh, semua dilarang, terus juga ditegur, ini kayaknya mulai sensitif luar biasa gitu. Nah kalau kondisi pasien yang seperti ini pas di ruang HD ya, kalau di rumah mungkin keluarga yang punya peran seperti itu. Ini gimana nih teman-teman perawat menghadapinya gitu? Sebenarnya mungkin perawat HD ini memang cerewet ya Pak. Kita menuntut banyak, cuman sih pasien mudah-mudahan mengerti bahwa yang kita tuntut itu untuk kesehatan pasien itu sendiri. Jadi kadang kita balikan lagi ke keluhan pasien. Banyak pasien-pasien yang kita bilang minum sedikit, makan yang banyak. Dan itu kadang dibalik sama mereka. Nah jadi caranya kita gimana sih? Kalau saya sendiri kadang suka mengingatkan ke pasien, kalau bisa lapar makan, haus pun makan, jangan minum-minum. Sebenarnya enggak seperti itu juga. Itu cuman untuk mengingatkan pasien bahwa pada saat dia kelebihan cairan yang sangat banyak, naiknya dari yang setelah cuci sampai dia mau cuci lagi bisa sampai 4 kilo. Dia pasti merasakan badan yang berat ya kan, sesek napas. Yang merasakan itu pasien, bukan kita. Dan pada saat kita menarik banyak cairannya yang ada di badannya itu, dia pasti akan mengeluh ya kan, yang kram di sana sini, entah di kaki. Pengalaman saya. Ya kan Pak, Bapak termasuk yang bandel ya Pak. Kadang-kadang. Itu aja yang bisa kita ingatkan. Karena kalau misalnya pasien mengikuti saran kita,
mudah-mudahan selama cuci nggak ada keluhan seperti itu. Ya 50-50 sih ya, ada yang sebagian pasien nurut sama kita, ada juga yang saya sudah tahu tapi ya yang merasakan saya ausnya sebagaimana seperti itu. Iya. Mungkin ke Mbak Titi nih, saya tuh kadang-kadang mencoba untuk berlogika gitu ya. Saya pernah mengilustrasikan bahwa ginjal itu sekarang perannya digantikan oleh mesin yang hampir 200 kali lipat besarnya itu. Nah, terus ginjal itu yang cuma sekepal tangan ini dulu otomatis nggak pernah diperintah, nggak pernah kerja sendiri aja dia, segala macam. Sekarang kan dengan mesin itu semua terkesan dengan harus manual ya. Nah ini ketika menggunakan mesin cuci darah ini sendiri, itu bagaimana sih sebenarnya mengedukasi pasien? Setidaknya mereka punya pemahaman juga ya, apa fungsi dari mesin itu. Kadang orang sering sebut ada QB, tapi banyak juga yang nggak ngerti apa gitu kan terkait misalnya kecepatan mesin itu. Nah ini bagaimana mengedukasi pasien setidaknya mereka mempunyai pemahaman sedikit tentang kerja-kerja mesin itu sendiri pasti. Oh iya, jadi kan kalau di kita ya kebanyakan masyarakat awam itu nggak ngerti sebenarnya cuci darah itu seperti apa. Pada awal pertama saya tanya ke pasien, kenapa takut cuci darah? Dalam bayangan pasien, darah itu dikeluarkan, masukin ke ember, katanya diobok-obok gitu. Saya bilang, oh mungkin itu penyebab ketakutan ya. Jadi saya ajak pasiennya ke mesin, jadi saya jelaskan. Sekarang fungsi ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik ya, sudah di bawah 15 atau 10% dan tidak akan mungkin mampu membersihkan semua metabolisme tubuh. Jadi digantikanlah oleh mesin ini. Nah, mesin inilah yang berfungsi sebagai ginjal. Nanti pada proses dialisisnya itu sendiri menggunakan jarum, saya bilang kan ada darah yang dikeluarkan dari satu jarum, dimasukkan ke dalam selang, masukin lagi ke dalam yang namanya dializer. Nah, itu yang kita bilang ginjal buatan. Nah, disitulah diproses, saya bilang di sana pemisahan dari zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, pemisahan cairannya. Nah, setelah itu balik lagi ke dalam tubuh melalui jarum satu lagi, kan ada dua jarum. Nah, selalu berputar selama 4-5 jam sehingga perputaran darah yang keluar dari tubuh masuk ke mesin ke dializer itu tadi berulang-ulang menjadikan darah dalam peredaran itu menjadi bersih. Jadi bahasanya cukup sederhana, bisa dipahamin sama pasiennya. Jadi nggak pakai istilah-istilah medis atau istilah mesin gitu aja untuk awal-awalnya. Nanti bertahap. Ini apa suster? QB. Jadi QB itu kecepatan memutar darah, saya bilang. Ini apa maksudnya? Nanti mereka akan paham sendiri. Bahkan waktunya pun mereka lihat, oh saya sekitar 1 jam lagi, saya 1 jam ditariknya 250, mereka udah paham sedikit-sedikit ya untuk gambaran umum dari mesin itu sendiri. Artinya memang di samping bahwa teman-teman perawat juga punya pengetahuan tentang bagaimana menggunakan alat itu, setidaknya juga pasien juga mengerti sedikit-sedikit gitu ya tentang fungsi dari alat itu. Jadi itu mengurangin kecemasan kalau saya bilang. Kalau mereka sudah paham, mesinnya mau diapain, saya mau diapain, masukin ke mesin, bahaya nggak kalau darah keluar. Jadi kita pelan-pelan menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pasien. Jadi mungkin kalaupun ada teman-teman sobat ngobras yang masih monitor kita di Facebook, Herja Yulianto, jadi memang cuci darah itu sekarang bukan sesuatu yang menakutkan ya. Jadi memang sesuatu terapi yang diberikan, dan memang pasiennya terus juga perawatnya, mungkin dokternya juga harus komunikatif sehingga memang pemahaman tentang cuci darah itu sendiri sebagai sebuah pilihan. Karena selama ini orang takut kalau udah gagal ginjal itu kayaknya nggak lama gitu kan, terus juga ancaman tentang itu. Nah, terkait dengan secara psikologis ini, pasien itu kan kadang-kadang ada yang takut tuh, takut kayaknya kalau udah mau cuci darah terus Stress. Ya maaf yang ngomong, kalau kita ngomong sekarang di antara itu kan banyak yang bilang wah ini sebentar lagi akan lewat atau apa gitu bahasanya gitu. Tapi ada juga yang sudah menjadikan cuci darah itu sesuatu yang fun, menyenangkan. Bahasanya nggak pakai cuci darah lagi, laundry gitu. Mau kemana? Mau ke laundry dulu gitu. Orang pikir mau cuci baju gitu, katanya datang cuci darah gitu. Nah, kalau pengalaman Mbak Melin sendiri nih sebagai perawat di HD gitu ya,
Itu kalau menghadapi yang punya shock seperti itu gimana nih? Ya sebenarnya sih edukasi tadi ya Pak. Jadi kalau kita lihat ada pasien yang begitu dia dengar cuci darah, dia mau cuci darah misalnya. Ada satu pasien dia mau cuci darah, tapi pada saat fase cuci darah itu dia tegang. Iya. Pasien pertama kali cuci darah kan biasanya kita cuma cuci 2 jam ya Mbak. Iya. Selama 2 jam dia tegang, tidak bergerak sama sekali. Kalau kita diamkan, bisa shock kan pasiennya. Iya. Jadi kita ajak ngobrol, kita edukasi. Apa Pak yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak ingin tanyakan? Mungkin kami bisa jawab seperti itu. Jadi dari komunikasi antara perawat dengan pasien itu tadi, yang mungkin bisa meringankan psikis mereka tadi, kecemasan mereka tadi. Tapi kalau kita diamkan, Pak, udah ya, udah selesai, kita tinggal. Di situ kadangan, wah, susternya sudah galak, saya ini diapain, dia nggak ngerti apa-apa. Itu kecemasan tingkat tinggi dan akhirnya membuat pasien itu nggak mau lagi untuk cuci darah. Tapi begitu dia tahu bahwa fungsi cuci darah itu untuk membuat badan saya sehat, untuk membuang racun-racun yang menumpuk di dalam darah saya, memperpanjang umur saya. Mudah-mudahan besok-besok dia datang ke HD dengan hati yang senang. Yang seperti Bapak bilang tadi, macam-macam sih. Ada yang bilang saya mau laundry, ada lagi yang bilang karena dia bawa bekal kan, mau sekolah anak TK. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya istilah-istilah itu pasien sendiri yang menciptakan. Kita hanya memberikan edukasi, itu aja. Nah terus kalau ini ke Mbak Titi nih terkait dengan ruangan HD itu ya. Jadi kalau orang kan kayaknya kalau udah masuk ruang HD kayaknya udah wah gimana gitu. Tapi kalau yang kita lihat kan di ruangan HD itu Asik-asik menyenangkan gitu ya. Dengar lagu koplo atau apa gitu, semua menyanyi segala macam. Nah sebenarnya ada apa semacam terapi yang memang dibangun untuk pasien untuk di dalam ruangan itu seperti apa Mbak Titi? Memang dibuat semua menjadi menyenangkan, ceria gitu, sehingga kita juga yang 5 jam itu nggak melamun, nggak itu pasien-pasien itu seperti apa Mbak Titi? Bisa dibilang ya semacam itu ya. Jadi kita ini intinya kita pendekatan kita ke pasien seperti apa, penerimaan kita terhadap pasien seperti apa. Jangan sampai pasien datang 1 kali terus kapok ya, nggak mau datang lagi. Jadi kalau di ini seharusnya begitu pasien datang buka pintu nih, udah kita terima dengan senyum, kita terima dengan sapa. Jadi pasien merasa dihargain. Begitu datang ke unit HD kita. Jadi kita ingin menumbuhkan hal yang semacam itu, hal positif yang bisa pasien dapatkan di ruang HD. Tidak hanya tindakan medis, ada kekeluargaannya ya. Dan terus ada juga pasien-pasien yang merasa kalau di rumah nggak bisa ngapa-ngapain nih, cuman tidur atau apa gitu, nggak bisa kegiatan yang banyak. Kalau datang ke HD dia bisa sharing pendapat, sharing pengalaman, mau bercerita apa gitu antar pasien atau ke perawatnya sekalipun itu bisa kita ini. Jadi pendekatan kita lebih komunikasi yang bagus, penerimaan pasien. Jadi kita pasien dan perawat itu harus ada saling percaya dulu, baru mereka patuh ya sama kita. Bukan patuh maksudnya apa, mengikuti anjuran yang kita berikan selama menjalani HD gitu. Jadi kayak membangun bonding antara pasien dengan perawat, keluarga pasien dan perawat gitu Pak. Jadi kita sama keluarga kita sendiri ketemu paling berapa jam, pulang kerja langsung tidur, besok pagi udah kerja lagi. Begitu juga dengan pasien kan, ketemu orang tuanya kan belum tentu setiap hari, seminggu 2 kali. Sementara kita perawat dengan pasien seminggu 2 kali ketemu selama 5 jam 4 jam, itulah terbangun bonding. Nah ini kan banyak hal yang sudah dilakukan untuk memotivasi para pasien, terus juga membangun komunikasi yang baik antara pasien dengan keluarga juga gitu. Nah kalau dari sisi profesi sendiri nih sebagai perawat HD gitu, apa sih sebenarnya yang membuat betul-betul menjadi motivasi yang kuat gitu ya untuk pilihan bahwa Mbak Titi udah berapa tahun di HD nih? Kalau saya udah ada 16 tahun kayaknya. 16 tahun gitu kan. Nah ini kan sebuah pilihan ya, untuk melakukan itu. Apa yang memotivasi Mbak Titi sebagai perawat HD untuk tetap melakukan aktivitas di hemodialisa itu sebagai sebuah pilihan gitu? Saya kalau di
hemodialisa memutuskan sejak awal ya. Saya memilih, sebenarnya dari awal saya itu belum paham seperti apa sebenarnya hemodialisa. Tapi rasa ingin tahu saya besar. Saya ingin melakukan pekerjaan seperti ini. Mulai dari awal, dari nol, yang melihat pasien pun saya masih, wah ini pasien kenapa? Sampai saya belajar sama senior ya, belajar terus ada sertifikat segala macamnya. Jadi yang menjadi motivasi saya sebenarnya senang, karena kenapa? Di ruang HD itu fungsi saya atau peran saya sebagai seorang perawat itu kayaknya kepake bener loh Pak. Jadi yang jadi edukator iya, fasilitator iya, jadi saya bisa bukan cuma ke pasien, ke keluarga pasien, jadi banyak hal yang bisa saya lakukan. Sementara kalau misalnya di ruang biasa, perawat biasa, itu kebanyakan kerja tanpa kontak dengan pasien itu nggak lama. Kalau di ruang HD itu sepanjang kita kerja, kita itu selalu di samping atau di hadapan pasien. Kalau di tempat lain kan enggak, kita paling waktu kontrol, waktu kasih obat, kasih apa. Jadi maksud saya hubungannya kurang dekat. Kalau di ruang HD bisa langsung. Itu yang menjadi saya masih bertahan sebagai perawat HD. Iya. Kalau Mbak Melin sendiri? Yang seperti di awal saya kemukakan, saya sudah pernah di UGD di ruangan. Udah. Itu memang benar-benar jadi perawat HD itu lebih menyenangkan daripada perawat di ruangan lain. Nggak tahu kalau di ruang operasi, saya belum pernah masuk. Jadi saya dulu Pak takut masuk ruang hemodialisa karena kita ketemu pasien yang sudah sakit terminal lah istilahnya ya, penyakit terminal yang udah nggak ada obatnya ya, berteman dengan mesin. Saya belum bisa ke psikolognya, karena saya lebih suka kerja di ruang gawat darurat, selesai tindakan pasien pulang atau pasien ke ruangan, beres kerjaan kita. Setelah 8 tahun saya pindah ke ruangan, begitu juga di UGD sama di ruangan. Jadi perawat tuh susah Pak. Susah banget. Kita dimarahin sama keluarga pasien, kita dimarahin sama pasiennya, dimarahin sama teman sejawat kadang kan. Tapi begitu saya masuk ruang HD, ternyata ya itu tadi, kita sama pasien dan keluarga kita bisa dekat, bahkan bisa lebih dekat dengan keluarga sendiri. Sama teman-teman juga saling support, semua tindakan kita pelajari banyak. Tuh, itu makanya jadinya ya saya memilih jadi perawat HD itu lebih menyenangkan. Jadi bukan kita yang sebenarnya banyak mengajarkan juga ya. Jadi kita banyak belajar juga dari pasien. Ya. Banyak hal-hal yang ternyata bukan saya yang memberi, mereka juga memberi saya sesuatu gitu. Ya. Dan ini kan kaitannya kalau di HD itu kan ya sepanjang dia masih melakukan HD, sisa umurnya itu selama itu artinya kan tatap muka terus ya. Seminggu, tiap minggu pasti akan ketemu gitu. Nah ini kan kalau saya ngelihat ya, itu kan kayak tumbuh secara emosional ya. Antara pasien dengan perawat HD gitu. Kadang-kadang perawat itu paham banget gitu kelakuan pasiennya itu kan. Belum dilihat ini, ini pasti udah minum banyak ini segala macam gitu. Nah tapi kan ada juga yang kadang-kadang menjadi emosional, misalnya pada saatnya satu persatu misalnya begitu ya, sudah sampai saatnya mungkin yang ngomong meninggal segala macam gitu. Saya setahun di situ aja ada beberapa gitu. Nah ini seperti apa sih emosional teman-teman perawat menghadapi kondisi seperti kadang-kadang ya ada yang orang memang dekat terus juga ya komunikasi bagus segala macam bercerita gitu, tiba-tiba harus hilang satu-satu. Nah, saya ngelihatnya luar biasa, teman-teman tuh punya mental yang luar biasa, tapi menyikapinya seperti apa tuh Mbak Titi kalau yang kondisi seperti itu tuh? Iya, apalagi ini ya kehilangan seorang pasien, apalagi pasien itu sudah bertahun-tahun yang datang ke unit HD kita, kehilangan besar Pak. Kita kehilangan keluarga, kehilangan orang tua atau kehilangan saudara, rasanya seperti itu. Tapi tetap kita profesional aja. Maksudnya itu hubungan kekeluargaan dengan keluarga tetap terjalin. Sedih atau kehilangan seperlunya saja, rasa duka juga seperlunya saja. Jadi kita profesional, kita harus bedakan ini pekerjaan dan ini kehidupan pribadi kita. Jadi kita pasti kehilangan kalau pasien ini sudah nggak ada. Tapi ya kita hadapin semua karena setelah itu masih banyak pasien-pasien lain yang harus kita tanganin. Iya. Jadi
sedih, pasti sedih. Apalagi pasien yang sudah bertahun-tahun, sudah kayak keluarga sama kita. Tapi kita nggak bisa menunjukkan kesedihan kita itu seperti kita sedih terhadap orang tua atau gimana gitu. Karena pada saat kita menunjukkan kesedihan itu, bagaimana perasaan pasien yang lain. Pasien yang masih sehat, seperti itu Pak. Jadi kita tetap menjaga pasien yang masih hidup ini. Karena saya juga pernah baca, bukan mengasihani orang yang sudah mati, tapi kasihani orang yang masih hidup saat ini. Jadi kita tetap jaga perasaan mereka, seperti itu. Artinya secara profesional juga teman-teman perawat itu, ya mungkin secara etik dengan keluarga itu tetap kita ada simpati segala macam. Tapi benar. memang karena ini sifatnya pelayanan gitu, semua juga harus dilakukan secara lebih baik juga gitu. Ya, yang pasti sih kita berharap walaupun si pasien sudah nggak ada, tapi hubungan keluarganya dengan kita tetap terjalin, seperti itu. Nah, terus terkait dengan ya rutinitas yang dilakukan di dalam ruang HD seperti itu, apa sih sebenarnya yang jadi harapan teman-teman perawat HD ini terhadap mungkin kepada pasiennya atau pada keluarga gitu, karena memang itu kan kondisi yang harus dibangun dan menurut saya juga bagian upaya untuk mempermudah proses pengobatan atau terapi cuci darah itu sendiri gitu. Apa yang jadi harapan dari Mbak Titi dan Mbak Melin terhadap pasien dan keluarga? Kalau saya tetap mengharapkan pasien itu mematuhi aturan cuci darah, pantang-pantang makan atau minumnya. Terus untuk keluarga saya mengharapkan banget itu dukungan Pak. Jadi kalau misalnya suami, dukungan istri atau keluarga yang lain itu, karena dukungan keluarga itu udah 50% lah itu untuk semangat pasien. Jadi saya selalu memotivasi pasien itu untuk tetap semangat, apapun yang terjadi, pasien harus tetap semangat. Yang intinya bukan orang lain atau keluarga atau dokter atau perawat ya, harus dari diri dalam diri pasien itu sendiri. Kalau semangatnya masih kuat, masih mau, bisa kita harapkan untuk kehidupannya lebih baik. Mbak Meli? Ya sih, kalau dari pengalaman selama ini memang dukungan keluarga itu nomor satu. Jadi jangan karena suami atau istri atau orang tua kita sudah sakit cuci darah, sudah harus cuci darah 2 kali seminggu terus kita cuek. Justru perhatian terhadap si sakit ini harus lebih dari sebelumnya. Jadi nggak harus sih yang setiap kali cuci darah dia ditemenin tuh, nggak usah. Tapi pada saat di rumah perhatikan makannya, minumnya, obat-obatan yang rutin harus dia minum. Terus sekali-sekali diingatkan keluhan dia apa, apakah dia susah tidur. Kita cari solusinya sama-sama seperti itu. Karena yang tahu keadaan si pasien di rumah ya keluarga. Kalau keluarganya aja sudah nggak peduli, bagaimana kita tahu keadaan pasien itu gitu. Baik, ini kita udah ngobrol banyak sekali ya terkait dengan apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman perawat di HD. Ada hal-hal yang menjadi memang pilihan secara spesifik, terus juga ada yang mungkin menyenangkan, ada tantangan juga, ada ya suka dukanya pasti banyak gitu. Nah, terkait dengan profesi teman-teman sebagai perawat HD sendiri, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan ke depan gitu untuk menunjang kerja-kerja teman-teman sebagai perawat gitu ya, untuk mengoptimalkan layanan terhadap pasien itu sendiri gitu? Atau saat ini sudah cukup gitu, atau memang masih perlu dukungan-dukungan yang lebih optimal gitu? Kalau untuk saat ini saya rasa karena hemodialisa kan sudah untuk pembiayaan ya, sudah tercover sama BPJS, itu sudah bagus sekali Pak, sudah sangat-sangat membantu untuk pasien-pasien HD. Terus mungkin yang perlu kita lebih giatkan lagi itu masalah edukasi, memberikan informasi tentang apa sih ini cuci darah, kenapa harus cuci darah, bagaimana kalau sudah cuci darah itu seperti apa. Mungkin itu yang harus kita sebarkan ke masyarakat. Jadi kalau budaya masyarakat kita itu menghindari cuci darah dan memilih alternatif, mungkin kita harus lebih edukasi ke arah sana. Jadi kita bukan merubah ya, memberitahukan supaya perilaku masyarakatnya juga ya bisa berubah ke lebih baik. Jangan seperti yang sekarang kan banyak nih kasusnya seperti itu. Itu aja mungkin ke edukasi ya, ke masyarakat. Kalau Mbak Melin? Ya sama sih Pak. Jangan hanya
kampanye TB, kampanye sehat jantung seperti itu. Tapi sehat ginjal itu pun kayaknya harus digalakkan lagi kampanyenya. Dan kalaupun sudah harus dapat vonis dari dokter cuci darah, kita kampanyekan bahwa cuci darah itu tidak semenakutkan yang dipikirkan masyarakat seperti saat sekarang, gitu Pak. Ya Mbak Titi, Mbak Melin, saya pikir diskusi kita menarik sebenarnya. Bagaimana kita bicara tentang ya profesi teman-teman sebagai perawat ya. Dan ternyata tidak sesederhana orang pikir bahwa perawat itu mulai kayaan, tapi memang ada secara teknis ada peningkatan, secara spesifikasinya juga harus ada penambahan pengetahuan tentang itu juga. Terus juga secara psikologis juga punya tantangan yang luar biasa karena memang pasien-pasien yang dihadapi itu pasien-pasien rutin ya. Setiap minggu bertemu segala macam, kadang-kadang mungkin juga ada yang curhat hal-hal yang lain di luar penyakit gitu. Ada. Nah, ada juga yang sampai seperti itu. Artinya memang ini kan bagian dari upaya kita ya untuk bagaimana sebenarnya orang-orang di luar sana juga bisa memahami bahwa kita punya tantangan satu yang besar terkait bagaimana sebenarnya sakit ginjal sekarang tuh semakin meningkat jumlahnya gitu ya. Dan sasaran yang terjadi sakit ginjal itu tidak hanya orang yang di atas 50 tahun, tapi anak-anak, anak remaja juga itu jadi sudah bagian. Nah, saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Mbak Melin tadi, sebenarnya ini bagian dari kita juga mengupayakan ya bagaimana kampanye penyelamatan ginjal, kesehatan ginjal itu juga harus berimbang gitu. Karena orang taunya sakit ginjal itu karena hipertensi dan diabetes. Akhirnya orang hanya ngomongin diabetes kedua itu gitu. Padahal kan ada potensi ke sakit ginjal yang disebabkan oleh faktor-faktor lain juga. Ya, termasuk kurang minum. Iya. Nah, mungkin terakhir nih karena kita sudah banyak men-share ini, mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi untuk masyarakat di Lampung gitu. Harapan terakhir nih dari Mbak Titi sebagai perawat HD gitu, secara umum tentang sakit ginjal ini apa? Karena tema peringatan kita tahun ini tuh hidup sehat dengan sakit ginjal. Jadi kalau orang sakit ginjal itu bisa sehat. Makanya saya bilang kalau nggak sehat sakit ginjal aja gitu. Tapi maksudnya ingin mengartikan bahwa siapapun yang menderita sakit ginjal itu masih punya potensi, punya peluang untuk tetap happy hidupnya, masih bisa berkarya segala macam gitu. Iya, benar Pak Erza. Jadi seperti tujuan dari hemodialisa itu sendiri bukan menyembuhkan, tapi meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi walaupun pasien sudah divonis harus menjalani dialisis, tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada keraguan, jangan mendatangin yang bukan ahlinya. Silakan konsultasi ke dokter, konsultasi ke perawat HD-nya, jadi dapat informasi yang benar. Mbak Melin? Ya mungkin sama, cuman pesan aja untuk yang masih sehat ginjalnya, minumlah sebanyak-banyaknya air putih sebelum minum itu dilarang. Betul Pak? Baik Mbak Titi, Mbak Melin, terima kasih banyak kita sudah mendiskusikan ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah informasi yang produktif ya. Amin. Bahwa masyarakat kita juga sedikitnya mulai memahami ada persoalan-persoalan ginjal. Karena memang makin banyak orang membicarakan tentang ginjal ini, akhirnya edukasi itu akan terbangun gitu. Betul. Ini juga yang menjadi concern kita bahwa di bulan ini kita melakukan beberapa kali podcast. 2 minggu yang lalu kita sudah dengan pasien gitu ya. Nah sekarang dengan teman-teman perawat. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol dengan para dokter yang pada akhirnya mungkin nanti di 11 Maret kita ada puncak acara untuk bersama-sama ya. Jadi tidak hanya kita sendiri tapi mungkin keluarga pasien, pasiennya juga bisa mengedukasi masyarakat secara luas. Mbak Titi, Mbak Melin, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin. Dan pengabdiannya juga menjadi sebuah amal ibadah yang luar biasa ke depannya gitu. Amin, Pak. Nah, buat teman-teman sahabat Ngobras, demikian ngobrol kita dengan Suster Melin dan Suster Titi Ismi. Saya manggilnya kalau nggak pernah suster gitu, karena manggilnya selalu Mbak terus gitu. Bahwa memang profesi sebagai perawat HD ini jujur sekarang tuh masih sangat terbatas. Dan pengabdian beliau-beliau ini sebenarnya menjadi sebuah pengabdian yang luar biasa karena memang sangat bermanfaat untuk pasien.
Jadi kalau kita bilang pasien itu sekarang umurnya tuh panjang karena setiap minggu selalu ditusuk dengan jarum itu. Karena logika yang paling sederhana, kalau orang sehat itu racunnya dikeluarkan setiap hari gitu kan melalui ginjalnya. Nah sekarang ini sudah nggak punya ginjal yang nggak berfungsi lagi, dan limbah-limbah kotoran atau racun-racun yang dalam tubuh itu dikeluarkan 3 atau 2 hari sekali gitu. Artinya itu menjadi sebuah pilihan yang nggak bisa dielakkan, dan cuci darah itu menjadi sebuah terapi gitu ya. Jadi bukan sebuah penyembuhan, tapi memang itulah pilihan yang saat ini masih terbaik untuk dilakukan bagi mereka yang memiliki gagal ginjal kronis. Di samping misalnya ada CAPD ya. Mungkin nanti next time kita akan bicara tentang seperti apa CAPD, dan juga misalnya tawaran transplantasi itu yang terakhir sekali gitu. Baik sahabat Ngobras, demikian mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya kita berharap bahwa persoalan ginjal ini juga menjadi diskusi, menjadi opini masyarakat secara luas, dan pemerintah juga punya concern yang kuat ya. Amin. Terkait bagaimana sebenarnya penyakit ginjal ini juga diperhatikan. Jadi perhatian. Profesi teman-teman sebagai perawat HD juga diperhatikan, dokternya juga diperhatikan gitu. Amin. Terima kasih Mbak Titi, Mbak Melin. Baik, Sobat Ngobras, pada kesempatan ini kita mau mengingatkan bahwa ini masih pada fase pandemi COVID. Untuk 3M, mungkin Mbak Titi atau ini bisa menyebutkan 3M-nya apa aja nih? Mencuci tangan. Ya, yang pertama kita selalu mengingatkan untuk tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan menjaga jarak. Nah ini tambah jadi 5M. Jadi 5, ada 2 lagi itu apa ya? Menghindari kerumunan. Satu lagi? Lupa. Satunya lagi lupa, nanti kita jawab setelah acara ini. Iya, kita cari tahu. Oke. Baik Sobat Ngobras, demikian ngobrol-ngobrol kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.